Terakhir pemirsa, beberapa kasus kriminal nyaris terjadi bersamaan. Mulai dari pembunuhan berencana hingga memakan korban yang tidak sedikit. Sebenarnya gejala sosial apa yang ditunjukkan eskalasi kasus kejahatan ini? Apakah masyarakat mulai sakit dan gampang terpicu emosi? Berikut laporan khas redaksi. Sepanjang Kamis hingga akhir pekan ini, ruas jalan tol menjadi salah satu lokasi yang harus diwaspadai. Kemacetan bukan tidak mungkin menjadi persoalan ketika masyarakat ibu kota dan sekitarnya memilih menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan mereka di luar. Kematian Nur Ain Lubis di tangan mahasiswanya sendiri di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menerbitkan duka bagi keluarga korban yang telah puluhan tahun mengabdi sebagai dosen. Jadi tangis hingga jatuh pingsan keluarga mengiringi jenazah dipulangkan ke rumah duka. Korban tewas ditusuk pelaku RMS, mahasiswa bimbingannya ketika tengah menuju ke toilet. RMS sebelumnya menguntit aktivitas sang dosen sehari penuh sembari menyiapkan pisau yang akan digunakannya untuk menghabisi korban. PPL, ibu pembimbingnya. Iya. Jadi mungkin bisa saja nggak siap dia punya makalah. Nah, ini timbullah dendam dia mungkin karena marah atau apa. Nah, itu yang Pasca pemeriksaan, RMS mengaku dendam kepada dosen pembimbingnya karena mengancam tidak meluluskan pelaku. Pelaku juga sakit hati karena kerap dimarahi korban, sehingga membuatnya gelap mata dan menghabisi korban dengan 10 kali tusukan. RMS pun diancam pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Kematian mengenaskan juga menimpa Feby Kurnia, mahasiswi Fakultas MIPA jurusan Geofisika Universitas Gadjah Mada Sleman, Yogyakarta, yang ditemukan tewas mengenaskan di kamar mandi kampusnya sendiri. Pasca penemuan jasadnya, suasana perkuliahan pun berlangsung dengan suasana duka. Apalagi selama hidupnya, korban dikenal sebagai sosok yang periang, aktif berorganisasi, dan mahir berbahasa Inggris. Cuman tahu kalau dia tuh kayak orangnya tuh aktif banget, terus ceria gitu deh. Sayangnya, kamera pengawas CCTV yang terpasang di depan ruang toilet ternyata dalam kondisi rusak sehingga menghambat pengungkapan kasus pembunuhan ini. Beragam kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan dengan cara makin kejam dari waktu ke waktu. Motif yang melatar belakangi perbuatan ekstrim ini pun sangat kompleks. Pembunuhan dilakukan tanpa mempertimbangkan segala konsekuensi yang muncul belakangan. Mungkin problemnya tidak hanya terkait langsung dengan persoalan interaksi di antara mereka saja, tetapi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Tapi setiap orang itu punya akar masalah yang sangat beragam. Dan ini akar masalah ini terus dipendam terus, ya, tidak ada penyelesaian sehingga sewaktu-waktu bisa meledak karena faktor hal yang kecil tadi. Jadi trigger factorsnya adalah faktor ya yang mungkin ya cuma cibiran, cuma mungkin makian, cuma mungkin bercanda, tapi itu bisa terjadi pembunuhan atau tindakan-tindakan kekerasan. Ya, ketika superego dan integritas internal seseorang berada di titik lemah, sedikit masalah saja bisa memicu kemarahan yang tak jarang berakhir dengan kekerasan dan pembunuhan. Lalu di manakah peran hukum agar kuat dan bergigi mengontrol perilaku masyarakat agar bertindak sesuai panduan hukum? Apakah hukum itu mendapatkan apresiasi untuk dijadikan sebagai alat kontrol? Nah, ini memang ada banyak kelemahan di kita sekarang. Ya, penegakan hukum seringkali tidak menyelesaikan secara tuntas. Tercatat 11 jenis kasus kriminal yang paling menonjol seperti kekerasan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat, pembunuhan, perjudian, narkoba, dan pemerkosaan. Dalam setahun, rata-rata terjadi 21 ribuan kasus kejahatan. Artinya, setiap 10 menit 6 detik terjadi satu kasus kejahatan dan kekerasan. Tim Liputan Trans 7.